Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Nah, teman-teman, saya pagi ini akan berbagi tip atau apa ya. Tapi yang jelas ini membalas atau menjawab, kok membalas sih, menjawab pertanyaan dari pejuang receh ya, Mas Pejuang Receh. Mempertanyakan tentang ciri-ciri merpati yang sudah full tenaganya. Sebenarnya kalau untuk melihat merpati atau burung player kita sudah full tenaganya atau belum, kalau kita lihat secara kasat mata, maksudnya lihat burungnya, cuma melihat itu nggak bisa ya. Saya sendiri tidak bisa kalau cuma melihat, oh burung ini sudah bertenaga atau belum, itu saya belum bisa. Dan biasanya saya kalau mau melihat burung itu sudah bertenaga atau belum, sudah full tenaganya atau belum, itu kalau di saat saya menjadi joki lepas itu kelihatan ya. Artinya kita melihatnya saat dia terbang dan berapa kali dia bisa terbang. Tapi dari itu kita lihat dari awalnya ya. Biasanya tahapan pengisian tenaga merpati itu ada beberapa tahap yang bisa kita amati, yaitu pertama pada saat pelatihan awal. Burung itu waktu sebelum dia bertenaga, itu saat kita belum melepaskan, coba perhatikan ya Mas Pejuang Receh dan juga teman-teman sekalian. Ini saya ulas saja sebagai tahapan untuk membentuk tenaga merpati gitu aja ya. Dikasih judul itu kayaknya lebih tepat. Tapi nanti akan masuk ke menjawab pertanyaan dari Mas Pejuang Receh dan juga teman-teman sekalian yang mungkin akan bertanya-tanya, gimana sih caranya melihat burung itu sudah full tenaganya atau belum. Nah, saat awal-awal kita melatih merpati player kita yang masih bahan tentunya ya, yang saya akan ulas itu pada saat dia bahan nanti sampai dengan jadi insya Allah ya. Coba teman-teman perhatikan waktu sebelum melepaskan, sebelum dilatih. Jadi waktu datang ke lapak, teman-teman perhatikan pegangannya. Pegangannya itu biasanya masih full ya, masih kenyal gitu ya, masih kayak berotot dipegangnya. Misalnya ini burung yang model berotot, atau yang tidak berotot pun kalau nanti Anda perhatikan dulu saat belum terbang, kemudian teman-teman terbangkan. Kalau awal itu biasa jarak 5 sampai 10 atau sampai 20 meter lah. Kemudian habis itu coba perhatikan terbangnya. Saat awal-awal penerbangan itu biasanya terbangannya gimana ya, kampul-kampul kalau orang Jawa bilang, pluk 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 gitu, belum bak 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 atau belum teratur secara penuh dia mengepakkan sayapnya ya. Biasanya cuma bak 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 bak, tapi kalau nanti sudah mulai ada tenaganya akan gini ya, full kepaannya. Kemudian saat sudah sampai 4 kali lepasan dalam jarak 15 atau 20 meter, coba teman-teman pegang. Biasanya kalau memang dia belum istilahnya belum ada tenaga, nanti pegangannya kayak mimpes gitu ya, kayak burung habis sakit atau burung kurus.
seolah-olah begitu. Pokoknya lemes, dipegang itu kayak lemes gitu. Tadinya misalnya full begitu, pas dilepas itu nanti dia akan kayak mengecil gitu, kayak mimpes. Itu ciri-ciri burung itu belum ada tenaga. Walaupun dia burung yang sudah tua ataupun masih muda, biasanya begitu. Awal-awal pelatihan ini ya. Kemudian nanti hari kedua sebelum diterbangkan pegang lagi. Nanti bedakan ya sama setelah lepasan itu. Biasanya akan mimpes. Nah, nanti kalau sudah ada tenaga, dia akan terbentuk ototnya. Sebelum lepasan sama sehabis lepasan itu pasti apa ya? Hampir sama atau mungkin sama lah. Enggak ada perubahan yang signifikan. Cuma mungkin agak apa ya? Agak lemes sedikit, tapi enggak sama dengan waktu awal-awal ya. Itu biasanya berarti burung itu sudah mulai ada tenaganya. Nanti dia terbangannya sudah mulai full gitu ya, kepaan sayapnya udah mulai full. Kemudian dilihat dari kepaan sama pegangan itu akan terasa bahwa ini burung ini sudah mulai ada tenaganya. Kita latih terus. Kemudian kalau sudah 2 atau 3 giringan, biasanya pegangannya itu sudah hampir tidak berubah. Nanti kalau sudah 3 giringan biasanya tidak ada perubahan ya. Kalau memang dia dilatih secara rutin dan kontinu, itu biasanya pegangannya tidak berubah, dan kepaannya itu semakin kentara kalau dia sudah bertenaga. Kepaannya akan full begitu ya, bukan yang begini-begini lagi. Kan biasanya kalau awal gini ya, cuma set begitu. Kalau sudah ada tenaga dia akan begini, pluk gitu. Itu berarti ada peningkatan tenaga yang diperoleh saat pelatihan. Diteruskan saja terus secara rutin ya. Setiap giring dibawa ke lapak, atau kalau untuk rumahan ya dilatih lah rumahannya, sambil ditambahin jaraknya. Kalau untuk masalah teknik pelepasan sampai nanti ngolong, teman-teman pasti lebih tahu mungkin dari saya, karena saya sendiri pemula di merpati kolong ya. Kita lepaskan terus secara bertahap. Nanti kalau memang tenaganya sudah mulai banyak atau besar, atau sudah bertenaga lah istilahnya, itu dia akan ini ya, terbangannya akan semakin kelihatan kuat. Waktu dia terkena angin itu akan semakin meninggi, dia akan meninggi. Kalau dia model-model burung lambung ya, tapi kalau yang model-model lari dia akan semakin cepat terbangannya. Itu ciri-ciri bahwa merpati itu sudah mulai bertenaga. Nanti kalau tenaganya sudah cukup untuk ngolong, untuk burung-burung yang jenis-jenis lambung, dia akan mulai mendekati tali kolong. Kelepeannya nanti didekatkan dengan tali kolong. Lama-lama nanti kalau dia sudah ngolong, kalau waktu ngolong itu bawahannya agak kayak lemes gitu, itu berarti sebenarnya dia belum cukup tenaganya untuk ngolong. Karena waktu turun di kolongan itu perlu tenaga besar. Coba dilatih lagi sampai burung itu ngolongnya itu di bawahnya itu ngisi ya. Ngisi itu kalau memang dia stut akan kelihatan stutnya gitu. Kalau rapi ya kelihatan lah, dia udah nggak kelihatan lemes lagi waktu mau nemplok di cewekannya atau mau turun di matras. Kalau dia jenis-jenis dor, maka akan sudah mulai kelihatan ngedornya. Itu berarti sudah cukup tenaganya untuk ngolong. Kemudian untuk mengisi tenaga dia sampai full, modelnya digojlok ya teman-teman sekalian.
Misalnya dia sudah ngolong, sudah mulai stabil, ada masa-masa penggojlokan istilahnya. Itu lepasan bisa dalam satu kali sesi latihan bisa sampai 10. Kalau burung saya yang saya latih di kolongan itu maksimal masih 8. Yang ke-9 dia sudah kayak mau nemplok gitu. Kalau nggak digusah gitu dia mungkin akan mencelok, tapi saya usahakan sebelum dia mencelok saya gusah, saya tepokin atau saya gitu ya. Akhirnya dia terbang. Nah kalau sudah begitu biasanya saya hentikan, nanti besok lagi, besok ditambah. Nanti kalau tenaganya memang benar-benar sudah full, lebih kentara lagi, walaupun sampai 10-11 lepasan dia akan terus nanjak ya. Kemudian kalau di terbangan keberapa gitu burung itu sudah mulai geser dari jalurnya, berarti dia sudah lelah, sudah mulai lelah. Kalau kita lepaskan lagi biasanya gesernya tambah jauh dari jalur yang biasa dia ambil. Kalau dipaksakan dia lama-lama mencelok, nggak mau terbang, itu berarti tenaganya baru sampai segitu ya. Kalau istilah untuk full tenaga itu kita harus punya patokan, maksudnya supaya kita punya target ya. Kalau target kita misalnya 15 kali lepasan waktu penggojlokan, ya kita usahakan sampai mendekati bahkan sampai ke target. Jadi kalau secara pasti kita ingin menyebutkan merpati sudah full tenaganya itu, saya nggak berani bilang bilang ciri-cirinya atau tanda-tandanya atau yang lain-lain, karena burung itu nanti full tenaga yang sebenarnya itu sambil berjalan kita lihat kemampuannya sampai seberapa. Kalau kemampuannya sampai 15 lepasan, berarti kalau dimasukkan ke dalam target lomba, kalau 15 lepasan itu saya rasa sudah cukup. Dan mungkin di situ kita bisa mengatakan bahwa merpati itu sudah full tenaganya. Karena misalnya target lepasan waktu lomba itu 13 sampai 14 kali lepasan. Nah itu kalau burung kita sudah bisa sampai 15 atau 16 kali lepasan tanpa kelihatan dia lelah, artinya dia terbangnya stabil, turunnya juga stabil, itu sudah cukup ya untuk dikatakan sebagai full tenaganya. Karena kalau kita akan terus-terusan untuk melatih burung, mungkin kita enggak tahu ya sampai di mana full tenaganya. Yang penting kita pakai target saja, target lomba. Jadi cuma sekitar 15 lah, 10 sampai 15 lah kalau pesertanya tidak terlalu banyak. Kalau pesertanya masih sekitar 500 600 mungkin untuk 15 kali lepasan itu sudah cukup untuk target ikut lomba. Itu yang saya amati dan saya diskusikan dengan teman-teman, kurang lebih segitu itu ya. Kalau untuk lomba-lomba nasional mungkin target lepasannya itu bisa sampai 16-17 lepasan ya, bisa dihitung itu sebenarnya. Misalnya 1000 peserta, sekali lepasan pertama 1000, lepasan kedua sisa 500, lepasan ketiga sisa 250, lepasan keempat sisa 125, lepasan kelima 62 lah, lepasan ke-6 31, lepasan ke-7
15 atau 16, lepasan ke 8, 8, lepasan ke 9, 4, final 11 lepasan. Itu cuma ya 1000 peserta itu cuma 11 lepasan. Jadi saya kira kalau sudah 15 kali lepasan dia sudah mampu, masih stabil terbang sama turunnya, itu bisa kita anggap bahwa merpati itu sudah full tenaganya. Begitu ya, Mas Pejuang Receh dan juga teman-teman sekalian, atas pertanyaan Mas Pejuang Receh ini semoga bisa memberikan gambaran, wawasan, dan referensi saat kita melatih sampai seberapa atau sampai berapa lepasan yang kita bisa jadikan target atau pencapaian agar dia bisa ikut lomba dan layak untuk ikut lomba. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.